Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga selalu dalam keadaan sehat bersama keluarga di rumah. Karena pandemi yang kita alami sekarang masih bertemu dalam PJJ, yaitu pembelajaran jarak jauh. Semoga tidak menyurutkan semangat kalian untuk tetap belajar. Kita lanjutkan untuk materi berikutnya bersama Bu Wike, mata pelajaran matematika wajib kelas 11. Untuk pertemuan kedua, materi turunan. Kompetensi dasar yang kita pelajari masih sama, 3.8. Langsung saja kita mau belajar apa nih hari ini tentang turunan limit fungsi. Nah, di situ sudah disajikan tentang subbab kedua, yaitu turunan sebagai limit fungsi. Bentuknya sudah disajikan seperti itu ya, tapi untuk lebih jelasnya lagi kita simak lembar atau halaman berikutnya. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, laju perubahan sesaat nilai fungsi merupakan limit dari laju perubahan rata-rata apabila nilai H sangat kecil mendekati 0 yang dapat dituliskan sebagai berikut. Limit H mendekati 0 untuk f A plus H min f A per H. Konsep limit tersebut merupakan definisi turunan fungsi fx di sekitar x sama dengan A. Konsep ini merupakan dasar untuk menentukan turunan suatu fungsi. Secara umum dapat dituliskan sebagai f aksen x sama dengan limit x mendekati h untuk fx plus h kurangi fx per h. Mungkin lebih jelasnya kita simak halaman berikutnya juga ya. Di sini sudah ada contoh dari turunan-turunan yang akan ditanyakan. Pertanyaannya adalah tentukan turunan dari fungsi di bawah ini. Yang pertama, fx sama dengan 5x kuadrat plus 3x min 7. Ada alternatif penyelesaian yang sudah tersaji di situ. Untuk warna yang sama merupakan proses pengurangan atau biasanya proses mencoret-coret ya, karena kesulitan untuk menyajikan coret-mencoret, maka saya sajikan dengan warna yang sama. Berikut ini, karena fx-nya adalah 5x kuadrat plus 3x min 7, maka yang diminta fx plus h, maka setiap nilai x di persamaan tersebut diganti oleh atau disubstitusi oleh x plus h. 5 kali x plus h kuadrat ditambah 3 dikali x plus h min 7, sehingga diperoleh hasilnya sudah ada di baris ketiga. Kemudian yang kita butuhkan lagi adalah fx plus h min fx. Nah, dari persamaan sebelumnya dikurangi dengan fx-nya. Hati-hati untuk proses pengurangan ini biasanya merubah tanda yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Sehingga pada proses ini hasilnya adalah h dikali 10x plus 5h plus 3. Untuk f aksen x-nya sama dengan limit H mendekati 0, karena yang diminta H-nya itu semakin kecil, itu mendekati 0. Untuk F, X plus H min Fx per H, maka kita masukkan atau kita ganti saja nilai yang sudah tersaji di situ. H-nya kita coret, sehingga menyisakan limit H mendekati 0 untuk 10X plus 5H plus 3. Karena H-nya 0, berarti tinggal menyisakan 10X plus 3. Ada nih contoh lain dari yang sudah tersaji di sini, nomor 2, yaitu diminta untuk turunan dari gx-nya itu 4x plus 5. Nah, kemudian kita cari juga nih limit gx-nya, g aksen, kita mau cari turunan g-nya, maka g aksen x-nya adalah limit h mendekati 0, g dengan x plus h dikurangi gx per h. Sehingga persamaan dari akar yang tadi sudah menjadi pertanyaan disubstitusi atau diganti dengan x plus h. Sehingga diperoleh limit x mendekati 0 akar 4 kali x plus h plus 5 kurangi akar 4x plus 5 per h. Karena di situ didapati ada persamaan yang mengandung akar, maka seperti pelajaran sebelumnya, mengenai limit, jika ada akar, maka kita kalikan dengan sekawannya. Sekawannya yaitu adalah akar dari 4x plus h plus 5
ditambah akar 4x plus 5 per persamaan yang sama. Karena persamaan yang sama itu sama dengan 1. Sehingga pada persamaan tersebut bisa diperoleh atau warna yang sama itu di baris kelima itu sudah Bu Ike kasih warna yang sama. Hijau mengurangi hijau, kuning mengurangi kuning, sehingga hasil akhirnya adalah 2 per akar dari 4x plus 5. Kemudian untuk kemarin ada tugas atau ada sedikit penugasan untuk kalian akan Bu Ike bahas dengan soal tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat plus 5X plus 6 pada absis min 1 pada ordinat 6 dan pada titik singgung atau titiknya min 2,0. Siapa yang sudah mengerjakan, yang kemarin sudah coret-coret, bisa disimak pembahasan berikut ini. Untuk yang pertama, dengan persamaan yang sama atau kurvanya itu kurva yang sama, tapi pertanyaannya mintanya absisnya 1. Kemudian absis 1 artinya X-nya min 1. Kita menentukan nilai Y dulu. Dari persamaan tersebut, nilai Y sama dengan semua nilai X kita substitusi atau kita ganti dengan min 1. Dihasilkan Y-nya 2, sehingga kita temui titik singgung yaitu min 1,2. Karena sudah ketemu titik singgung, lalu kita cari nih gradiennya. Gradiennya yaitu M, dicari dari turunan Y aksen, yaitu 2X plus 5. Kemudian disubstitusi dengan X sama dengan min 1, maka gradiennya adalah 3. Kemudian langkah berikutnya adalah menentukan persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung cara mencarinya Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Sehingga ditemui hasilnya dari persamaan yang kita dapati adalah Y min 3X plus 5. Jadi persamaan Y sama dengan 3X plus 5 itu bisa dirubah atau diganti menjadi 3 bentuk ya. Sudah disajikan di layar yang kalian saksikan. Untuk yang kedua, pertanyaan sebelumnya bukan yang kedua ya. Bu Ike mencoba menampilkan gambarnya kalau disajikan dalam bentuk kurva. Kurvanya sudah kita tahu Y sama dengan X kuadrat plus 5X plus 6, titiknya min 1,2, kemudian garis singgungnya adalah Y sama dengan 3X plus 5. Maka kurang lebih gambarnya seperti disajikan di layar yang kalian saksikan. Nah, untuk yang kedua, pertanyaannya mintanya ordinatnya diketahui yaitu 6. Artinya, Y sama dengan 6. Maka kita harus mencari nilai X. Sama seperti tadi, persamaan Y sama dengan X kuadrat plus 5X plus 6, kita substitusi nih. Y-nya yang sudah ketemu kita masukkan. Kemudian ternyata ketemu X-nya 2 titik. X sama dengan 0 dan X sama dengan min 5. Sehingga ada 2 titik singgung. 0,6 dan min 5,6. Karena ada 2 titik singgung, berarti ada 2 gradien, ada 2 persamaan garis singgung. Nah, bisa disimak di situ. Gradien yang pertama untuk titik 0,6 yaitu 5 dengan persamaan garis Y sama dengan 5X plus 6. Gradien yang kedua untuk titik min 5,6, gradiennya adalah min 5 dengan persamaan Y sama dengan min 5X min 19. Bu Ike sudah menyajikan grafik yang tersaji di situ yang sudah kalian simak atau kalian saksikan. Y sama dengan X kuadrat plus 5X plus 6 dengan 2 titik ya. 0,6 dengan garis persamaan Y sama dengan 5X plus 6. Dan titik kedua min 5,6 dengan garis singgung atau persamaan garisnya Y sama dengan 5X min 19. Untuk yang ketiga, di sini sudah ditentukan titiknya, min 2,0, berarti tidak usah nih kita mencari Y-nya atau X-nya, karena dua-duanya sudah ditentukan langsung kita ke gradien dan juga mencari persamaan garisnya. Gradien setelah ditentukan atau kita temui yaitu min 2, kemudian langkah berikutnya mencari persamaan garis. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Ditemui
persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan X plus 2. Maka Bu Wike sajikan grafiknya seperti yang kalian saksikan, seperti itu. Dengan persamaan kurva X kuadrat plus 5X plus 6, dengan titik singgung A yaitu min 2,0 dan garis singgungnya Y sama dengan X plus 2. Demikian anak-anak dari Bu Wike, materinya bisa disimak terlebih dahulu. Jika ada pertanyaan kita masih bisa komunikasi di WhatsApp grup. Begitu dari Bu Wike, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.